Oke, sahabat YouTube dari Ansel Keren, selamat datang. Kesempatan yang baik ini, saya akan berbicara sedikit terkait dengan kompetisi yang ketat di Facebook. Artinya bahwa kita sebagai pemula Facebook itu sangat susah sekali untuk bersaing dengan konten kreator sukses yang lain, sehingga view dan like kita itu semakin hari semakin sedikit, dan ide konten yang kita buat sama dengan konten kreator juga itu susah sekali untuk bersaing atau dengan kompetisi dengan konten kreator yang pemula dengan konten kreator yang sukses. Jadi di sini nanti saya akan sampaikan ada 4 cara. Ini masalah yang harus dialami oleh yang sudah alami oleh konten kreator pemula itu sendiri, sehingga di sini nanti saya akan sampaikan ada 4 cara untuk mengatasi hal tersebut, hal terkait dengan kompetisi. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like dan share, bahkan subscribe di channel Ansel Keren. Oke, baik teman-teman semua, pada kesempatan yang baik ini teman-teman juga tahu bahwa di dunia Facebook itu persaingan yang sangat ketat sekali ya teman-teman. Jadi kita yang pemula Facebook yang sedang bergabung itu sangat susah sekali untuk bersaing dengan konten kreator yang sukses atau sudah lama bergabung atau followernya banyak, atau mereka punya video-videonya itu like, share, bagi dan banyak, kemudian penonton videonya banyak dibanding kita yang konten kreator pemula. Itu susah sekali untuk bersaing dengan mereka. Jadi teman-teman semua, ini menjadi salah satu masalah yang besar untuk dialami oleh konten kreator pemula. Jadi harus kita atasi atau kita bisa mengikuti jejak mereka dengan langkah-langkah tertentu atau cara-cara tertentu agar suatu saat itu kita juga bisa dan sama seperti konten kreator yang sukses yang lain. Jadi teman-teman semua, terkait dengan masalah atau mungkin kita sangat susah sekali untuk bersaing dengan konten kreator yang sukses yang lain, maka di sini teman-teman semua saya mau sampaikan ada 4 cara untuk mengatasi hal tersebut. Jadi teman-teman semua, poin yang pertama adalah kita harus mencari ide konten yang belum pernah membahas di konten Facebook itu sendiri, dan kita harus fokus pada hal tersebut. Dalam arti bahwa teman-teman kita bisa ikuti ide yang sudah ada, kita bisa amati, tiru dan modifikasi. Tetapi yang di sini saya membahas adalah bagaimana kita harus mencari ide-ide yang baru, atau misalnya cara penjelasan yang baru, atau misalnya ide tentang konten kreator tetapi bagaimana kita menjelaskan yang berbeda. Misalkan ada yang membahas dalam ruang, berarti kita berusaha untuk bisa membahas dari hutan atau dari rumah atau dari gunung atau dari samping laut dan lain-lain. Jadi bagaimana kita kreativitas kita untuk mengembangkan ide tersebut. Karena kalau kita menggunakan ide yang misalnya kita membahas tentang edukasi Facebook, tetapi cara penjelasannya itu hampir sama, berarti kita sangat susah sekali untuk bersaing. Seperti itu. Maka kalau kita mau sama ide seperti itu, maka kita harus berusaha untuk menjelaskan dengan cara yang lain itu. Kemudian teman-teman juga bisa mencari ide-ide yang baru, atau maksudnya ide yang belum pernah membahas di Facebook itu sendiri. Ide itu bukan dari edukasinya, tapi mungkin dari kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman itu sendiri. Teman-teman bisa cari kemampuan saya apa, seperti itu. Jadi dalam aktivitas kita itu kan banyak kemampuan aktivitas, kemudian dalam pengalaman dan lain-lain kita sudah miliki itu, bagaimana kita harus kembangkan ya terkait itu. Kalau ide baru dengan pengalaman yang baru, dengan orang yang baru, dengan cara menyampaikan yang baru, pasti konten-konten kita itu bisa bersaing dengan konten kreator sukses yang lain. Poin kedua teman-teman semua, kita harus bangun komunitas yang solid dan berinteraksi dengan pengikut itu sendiri. Artinya bahwa teman-teman kita harus buat salah satu grup, atau kita membangun komunikasi dengan pengikut-pengikut kita. Kita membangun dan menjalinkan hubungan kita dengan pengikut mereka. Itu harus kuat. Kita tidak hanya komentar selama pagi, selama sore, tapi
bagaimana kita harus berinteraksi lebih dekat lagi, bagaimana di dalam satu grup, atau bagaimana kita punya cara untuk setiap 1 hari atau 2 hari atau 3 hari itu bisa memegang 1 sampai 5 orang. Bagaimana hubungan kita harus menyampaikan identitas kita lengkap, dan yang sebelah juga sampaikan, sehingga hubungan kita itu semakin hari semakin solid. Itu kalau kita semakin hari semakin solid atau semakin hari semakin kenal, maka setiap member atau pengikut itu kita semakin hari semakin terjalin. Kalau seperti begini terjalin, maka untuk perkembangan akun selanjutnya, misalnya kita posting video atau foto di konten Facebook itu sendiri, maka pasti yang kita sudah terjalin ini pasti mereka komen duluan, sehingga algoritma itu cepat naik. Seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa lakukan langkah kedua untuk mengatasi hal tersebut. Hal tentang persaingan antara konten kreator yang pemula dengan konten kreator yang sukses. Kemudian teman-teman, hal yang ketiga yang kita harus gunakan adalah kita harus menggunakan konten kreatif dan inovatif yang berbeda, yang sudah ada dengan sudah ada. Itu teman-teman. Jadi kita harus kreatif, kita harus inovatif. Harus sampaikan materi atau ide-ide kita itu kepada orang lain dengan cara yang berbeda, dengan ide-ide yang berbeda. Seperti itu maka kita mampu untuk bersaing dengan sahabat konten kreator sukses yang lain. Kemudian hal yang terakhir teman-teman, hal yang terakhir yang kita harus gunakan adalah bagaimana kita memanfaatkan analitik dari Facebook itu sendiri, atau teman-teman bisa lihat di dashboard baru Insight. Nah, di situ kan teman-teman datanya sudah lengkap semua. Jadi teman-teman melihat video-video yang teman-teman sudah posting, mana yang like banyak, komen banyak, jam berapa saya posting, jam berapa saya ada orang yang like, ada orang yang nonton, umur berapa sampai mereka nonton. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek di Insight Facebook itu sendiri, atau video-video yang sedang FYP atau viral, seperti itu. Itu kita buat video seperti bagaimana. Setelah itu kita sudah evaluasi, lihat video-video tersebut yang sedang viral, kemudian kita berkembang dan buat video seperti begitu, agar konten-konten kita itu untuk selanjutnya itu bisa berkembang dengan baik. Jadi paling penting sekali untuk bisa melihat teman-teman di Insight dashboard. Setelah itu Insight, di situ kan semua datanya ada, perkembangan video untuk membaca semuanya. Seperti itu. Jadi teman-teman ada video yang viral, maka teman-teman gunakan video viral itu sebagai data untuk evaluasi video-video tersebut. Jadi teman-teman terkait dengan ada masalah, ada solusi. Solusi ini teman-teman kalau menggunakan atau mempraktekkan dalam konten teman-teman, pasti saya harap video-video kita tuh dapat berkembang dengan baik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya Ansel Kren, dan jangan lupa subscribe di channel saya sendiri dari Ansel Kren, karena tempat ini saya akan membahas seputar Facebook itu sendiri. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Salam.